Di bawah sinar matahari, sebuah panorama terhampar, seolah menuturkan kisah kekeringan yang menggurat di Kecamatan Lemboya Barat. Kampung yang diberkahi nama Pegarewa di Desa Patiyala DT ini bertahun-tahun telah menghadapi kekeringan serius. Langkah demi langkah para penduduk berjalan kaki puluhan kilometer jauhnya untuk mendapatkan sumber air bersih. Dalam perjalanan yang melelahkan dan membebani kaki, terbentang asa yang mengajarkan arti kesabaran dan kegigihan. Lekuk-lekuk jalan setapak mengantarkan mereka menggapai harapan, menembus tantangan untuk mendapatkan tetesan air. Kekeringan telah menjadi landscape Pegarewa. Namun bukankah dari segala cobaan lahir ketekunan? Masyarakat Pegarewa merangkai cerita kebersamaan yang bertumbuh dalam kesulitan. Sungguh, kerinduan akan air bersih menyatu dalam harapan kepada semesta agar diberi jalan keluar dari kondisi itu. Di kampung Pegarewa menghadirkan relasi erat sesama insan manusia, orang tua bijak dan anak-anak sekolah. Dalam desiran angin di antara perimpunan pohon rindang, para lansia yang memiliki kilauan pengalaman di matanya dengan lembut membimbing langkah-langkah kecil generasi muda. Memasuki bulan Agustus, warga di Desa Patiyala DT, khususnya di perkampungan Pegarewa, mulai mengalami kesulitan air bersih. Warga yang tinggal di dataran tinggi pegunungan itu selalu mengalami kesulitan air ketika memasuki bulan Agustus hingga bulan November. 49 kepala keluarga atau 458 jiwa warga yang tinggal di perkampungan Pegarewa. Jumlah warga yang cukup banyak ini hanya menggantungkan nasibnya kepada satu keran air bersih yang merupakan bantuan air bersih dari Surveit Hawuna yang merupakan kerjasama pemerintah Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2015. Lokasi mata air berada jauh hingga puluhan kilometer ini sangat menyulitkan mereka untuk memperoleh air bersih. Istri dari Kepala Dusun 1 Pegarewa, Bibiana Torongara mengaku, warga di perkampungan Pegarewa masih sangat kesulitan air bersih. Ia mengaku, dengan jumlah jiwa penduduk di perkampungan Pegarewa yang sangat banyak, maka masih ada warga yang tidak kebagian air karena keran air hanya satu untuk melayani 49 kepala keluarga. Kami dari warga kampung Pegarewa sangat kesulitan air. Memang ada mata air yang kami dapat timba hanya satu saja karena airnya ini sangat jauh. Jadi sekarang kami sudah sementara pakai air keran yang dari atas karena atas bantuan dari pemerintah dan TNI Kabupaten. Untuk itu kami minta lagi untuk melanjutkan kerja dari TNI untuk melancarkan keran-keran yang saat ini sedang rusak. Saluran irigasi telah mengalami kerusakan serius sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dengan lancar ke lahan pertanian di sekitarnya. Akibatnya, masyarakat menghadapi kendala dalam mempertahankan produktivitas lahan pertanian mereka. Persoalan air seringkali memunculkan konflik di antara warga yang saling berebut sumber air yang terbatas. Namun, melalui kerjasama antara TNI Kodim 1613 Sumba Barat, pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat dan warga setempat, upaya perbaikan saluran irigasi telah berhasil dilakukan. Tim yang terdiri dari personil TNI dan masyarakat bekerja keras selama beberapa minggu untuk memulihkan saluran irigasi yang mengalami kerusakan parah. Jackson Berarina, seorang warga dari Kampung Potis, mengungkapkan rasa syukurnya atas hasil dari program TMMD ke-117 di Sumba Barat ini. Ia mengakui bahwa sebelumnya, saluran irigasi Lola Bakul tidak berfungsi secara optimal karena air tidak mengalir. Masalah ini tidak hanya mempengaruhi hasil panen, tetapi juga menyebabkan konflik di antara masyarakat setempat yang harus bersaing untuk mendapatkan air. Selain perbaikan saluran irigasi,
program lain seperti pembangunan ruang terbuka hijau, perbaikan rumah layak huni, dan pembangunan bronjong Sungai Paledi Karbau. Pertama-tama dalam hal ini Desa Baliloku melihat bahwa masyarakat di sini sangat membutuhkan bagian hamparan pelota. Selama ini yang kami rasakan dalam hamparan pelota dengan terbuat bronjong, maka masyarakat akan menikmati semua hamparan pelota karena tanah dilongsor pada saat musim hujan. Beginilah rumah Zainuddin, warga desa Kawilo di Kabupaten Sumba Barat. Rumah yang sudah tidak layak itu ditempati oleh Zainuddin bersama istri dan 4 orang anaknya. Bertahun-tahun Zainuddin bertahan tinggal di rumah yang sudah berlubang, beratapkan daun lontar dan berdinding bambu tersebut jauh dari kata layak. Namun, sebuah harapan datang dari pemerintah Kabupaten Sumba Barat ketika meluncurkan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD oleh Kodim 1613 Sumba Barat. Program ini bertujuan untuk membantu warga kurang mampu, termaksud Zainuddin, agar bisa mendapatkan rumah yang layak huni. Zainuddin merasa bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah Sumba Barat. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sungai Paledi Karbau, sebagian bibirnya ambruk akibat dihantam banjir, kini telah terlindungi dengan bronjong yang berhasil dipasang. Pemerintah Desa Baliloku sebelumnya telah berupaya membangun bronjong untuk menahan air dan melindungi wilayah persawahan pelota. Namun, upaya tersebut terkendala oleh keterbatasan anggaran sehingga pembuatan bronjong tidak dapat terrealisasi dengan baik. Ancaman banjir yang selalu mengintai menjadi momok bagi para petani dan warga di sekitar Sungai Paledi Karbau. Berkat kerjasama yang baik antara TNI dan warga di Kampung Putis, Kecamatan Wanukaka, serta dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat, pembangunan bronjong akhirnya berhasil dilaksanakan. Lukas Legujaga, salah seorang warga desa Baliloku, menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah Sumba Barat. Ia mengaku sangat merasakan manfaatnya. Sebelum bronjong dipasang, banjir sering merendam sawah di kawasan pelota dan merusak hasil panen mereka. Kini, ia merasa lebih aman dan nyaman bekerja di ladang karena bronjong ini melindungi mereka dari derasnya aliran Sungai Paledi Karbau saat banjir melanda. Kepala Desa Kabukarudi menyadari pentingnya konektivitas dan akses informasi di era digital seperti sekarang ini. Dengan adanya fasilitas Wi-Fi di ruang terbuka hijau, ia berharap para pelajar dan warga desa dapat lebih terbuka terhadap informasi dan pembelajaran. Desa Kabukarudi terdapat beberapa lembaga pendidikan seperti SMPN 1 Lampoya, SMA N1 Lampoya, dan SDM Wai Karudi. Dengan adanya ruang terbuka hijau ini, diharapkan akan semakin memperkuat interaksi dan kolaborasi antara lembaga pendidikan tersebut. Pembangunan ruang terbuka hijau ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dan TNI dalam mendukung pendidikan dan pengembangan potensi anak-anak sekolah di Desa Kabukarudi. Semoga inisiatif ini akan memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat desa dan wilayah sekitarnya. Kami pemerintah desa berinisiatif mengarahkan untuk pengadaan wifi gratis juga untuk menjawab kebutuhan para remaja di Desa Kabukarudi. Nah, bukan hanya itu saja, tapi kita di Kecamatan Lamboya, khususnya di Desa Kabukarudi masih kurang fasilitas pendukung di mana untuk menampung para remaja sehingga mereka bisa nongkrong, bisa membuat kegiatan untuk pengembangan diri ke depannya. Sehingga kami membuat ini untuk para remaja bisa berkreasi lah
ada yang kegiatan yang mereka akan laksanakan nanti. Dalam pelaksanaan TMMD ke-117 di Kodim 1613 Sumba Barat, Dandim Letkol Infanteri Yulian Safitra mengaku berfokus pada upaya konkret untuk turut serta dalam membantu percepatan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat. Adapun tujuan utama dari pelaksanaan TMMD tersebut yaitu yang pertama untuk percepatan pembangunan, yang muaranya nanti yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Yang pertama pembangunan sanitasi atau MCK yang diperuntukkan bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, rehab irigasi untuk pengairan persawahan yang nanti bisa dimanfaatkan oleh para petani. Yang ketiga, pembangunan ruang terbuka hijau, di mana setelah dibangun ruang terbuka hijau, diharapkan nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama bagi anak-anak. Ya, ditambahkan di sana fasilitas-fasilitas yang digunakan selain untuk rekreasi, bisa juga digunakan untuk edukasi. Yang selanjutnya adalah pembangunan rehab rumah tidak layak huni atau RTLH. Yohanes Dade, Bupati Sumba Barat, mengapresiasi kerja keras dan kolaborasi antara TNI dan masyarakat setempat dalam menyelesaikan pembangunan air bersih, bronjong, rumah layak huni, irigasi, dan ruang terbuka umum. Bupati berharap dengan adanya bronjong baru di Sungai Paledi Karbau, dampak banjir akan berkurang dan petani di kawasan Plota dapat lebih produktif dalam bertani tanpa takut menghadapi ancaman banjir. Terima kasih banyak sama Bapak Kasar, Bapak Panglima, dan secara khusus juga Bapak Dandrem, Bapak Dandim 1613 Sumba Barat yang begitu bersinergi, yang begitu memperhatikan kebutuhan rakyat. Dan kami betul-betul sejalan, kami saling menopang satu dengan yang lain, sehingga kegiatan apapun yang menyentuh kepentingan rakyat tentu di dalam itu terlibat Bapak Dandim, TNI, Polri, dan berbagai pemangku kepentingan lain. Kami tidak berjalan sendiri, sehingga kami tentu sebagai bupati saya merasa bangga, merasa bersyukur dan menaruh apresiasi yang luar biasa kepada TNI yang telah melakukan suatu kerja yang luar biasa yang langsung menyentuh kebutuhan dan kepentingan rakyat. Dari Kabupaten Sumba Barat, Freddy Ladi, TVRI NTT.